Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar. Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak lisan kita mengucapkan namanya dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menjaga kita di atas agamanya, menghidupkan kita kembali setelah kita mati sejenak. Kita dihidupkan di atas semangat untuk menjaga ketakwaan, sehingga kita hadir di masjid ini. Tujuan kita sama-sama ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, untuk menjaga hal tersebut, di antara metode untuk menjaga diri agar tetap istiqamah, agar tetap senantiasa berada di atas ketaatan, yaitu kita berusaha untuk mengoreksi diri, mengevaluasi diri, melihat bagaimana kondisi kita dan diri kita, kejiwaan kita ataupun hati kita, sehingga pelajaran yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs yang disebutkan oleh para ulama yang telah mereka susun kitab-kitabnya, di antara kitab yang kita bahas ini, tujuannya adalah untuk setiap muslim berusaha melihat kepada dirinya masing-masing. Karena biasanya ataupun keumumannya, kesalahan pada orang lain itu lebih mudah kita lihat dibandingkan kesalahan yang ada pada diri kita. Kekurangan pada orang itu mungkin lebih bisa kita lihat daripada kekurangan yang ada pada diri kita. Maka dengan adanya pelajaran tazkiyatun nafs, kita bisa sadar ataupun kita bisa melihat sejauh mana ketaatan yang sudah kita bangun selama ini, sejauh mana kondisi yang ada pada diri kita sendiri, yang terkadang mungkin kita lupa. Terkadang kita melihat orang lain, si fulan terlihat dan tampak bagi kita bagaimana kekurangan dan kesalahan yang telah dia lakukan. Akan tapi kita melupakan diri kita sendiri. Maka jangan sampai seperti ini. Bahkan di antara manusia yang pertama sekali kita koreksi adalah diri kita sendiri.
Karena nanti Allah Subhanahu wa taala pertama sekali ketika menanyai kita, menghisab kita, Allah Subhanahu wa taala akan menanyai tentang kita duluan. Bukan tentang orang lain. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Bahkan dalam satu ayat dalam surah Al-Baqarah Allah taala berfirman, "Tilka ummatun qad khalat, laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun." Itulah umat-umat terdahulu. Laha ma kasabat, bagi mereka apa yang mereka lakukan, walakum ma kasabtum, bagi kalian apa yang kalian amalkan, apa yang kalian usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, kalian enggak akan mungkin ditanya oleh Allah tentang apa yang mereka lakukan dahulu. Enggak mungkin kita ditanya. Kita ditanya, apa yang dilakukan oleh kedua orang tuamu? Loh, tidak tahu saya apa yang dilakukan kedua orang tua saya. Itu amal mereka dulu kan gitu, saya tidak tahu dulunya bagaimana. Apa yang dilakukan sifulan-sifulan? Ya, kalau kita memang tidak tahu, ya kita tidak tahu. Dan tapi tentang diri kita ya ditanya tentang diri kita, maka kita akan mengetahuinya. Karena 24 jam ya kita bersama amal dan perbuatan bersama diri kita. Baik. Sekarang kita akan membahas tentang asbabul maradil qalbi. Apakah sebab-sebab hati itu berpenyakit? Setelah kita sebutkan alamatul maradil qalbi wasihhatih, indikasi yang menunjukkan hati itu sakit ataukah sehat sudah kita sampaikan. Ya, beberapa atau 2 kali pertemuan telah kita sampaikan materi ini. Alamatul maradil qalbi wasihhatih. Sekarang masuk kepada asbabul maradil qalbi. Apakah sebenarnya sebab-sebab yang menjadikan hati itu berpenyakit? Kata beliau di sini al-fitan, yaitu fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah yang begitu banyaknya dengan berbagai macam makna fitnah. Karena fitnah itu banyak sekali maknanya. Tapi yang dimaksud di sini al-fitan ataupun fitnah minal fitan, fitnah yang bisa merusak hati, yang senantiasa ditampakkan di hadapan hati-hati setiap hamba. Itu akan ada fitnah-fitnah yang senantiasa mengganggu hati setiap orang. Tergantung hati tersebut, apakah dia menerima fitnah itu ataukah dia menolaknya. Dan fitnah yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang bisa mengkacaukan, sesuatu yang bisa mengacaukan, sesuatu yang bisa memalingkan manusia dari kebenaran kepada kebatilan. Ini fitnah yang dimaksud oleh beliau di sini. Walaupun makna fitnah itu banyak sekali, fitnah dunia, fitnah wanita, kan begitu ya, fitnah kesyirikan. Fitnah dalam makna yaitu al-bala, musibah, ujian. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah. Nama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian itu fitnah. Artinya sebagai ujian. Tapi di sini yang dimaksud oleh beliau wal fitanu allati tu'radu 'alal qulub hiya asbabu maradiha. Fitnah-fitnah yang senantiasa terpampangkan di hadapan hati-hati tersebut, terlihat jelas, diperlihatkan. Jadi ditawarkan, fitnah itu senantiasa datang ke hadapan hati-hati setiap orang. Hiya asbabu maradiha. Inilah merupakan sebab-sebab rusaknya ataupun berpenyakitnya hati tersebut. Ini di antara sebabnya. Wahia, kata beliau, dan fitnah yang dimaksud di sini dalam pembahasan ini sebagai sebab rusaknya hati atau sebagai sebab ya sakitnya hati tersebut, fitnah yang dimaksud adalah fitanus syahwat wasyubhat. Yang dimaksud fitnah yang bisa merusak hati di sini lebih khusus kepada fitnah syahwat dan fitnah syubhat. 2 fitnah ini yang dimaksudkan oleh penulis, yaitu fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Fal'ula, kata beliau, adapun yang pertama maksudnya fitnah syahwat, tujibu fasadal qasdi wal iradah. Fitnah syahwat inilah yang bisa
menyebabkan rusaknya niat ataupun tujuan seseorang gara-gara fitnah syahwat. Akibat syahwat ini yang memfitnah hati, yang menyebabkan hati itu menjadi kacau, menyebabkan hati itu menjadi rusak, menyebabkan hati itu menjadi tidak lurus, tidak konsentrasi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan adanya syahwat-syahwat yang senantiasa terus menawarkan diri di hadapan hati, terfitnah hatinya. Sehingga apa kata beliau? Ujibu fasadal qasdi wal iradah. Maksud, tujuan, iradah, niat seorang yang awalnya lurus, maka rusak. Hati tersebut akan menjadi berpenyakit disebabkan fitnah ini, fitnah syahwat. Bahkan kita katakan orang-orang sebelum kita banyak sekali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mereka yang mereka terfitnah dengan syahwat mereka sehingga merusak maksud dan tujuan mereka, merusak ibadah mereka. Ibadah menjadi rusak. Diakibatkan hati tersebut telah menerima syahwat tadi yang senantiasa memfitnah dia, menawarkan diri di hadapannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala terhadap Bani Israil dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun." Lihat Allah Subhanahu wa taala menceritakan dari perbuatan orang-orang Bani Israel. Apakah setiap datang kepada kalian rasul dari Allah Subhanahu wa taala? Aw kullama ja'akum rasul. Apakah setiap datang kepada kalian rasul dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Akan tetapi rasul yang datang kepada kalian adalah rasul yang tidak cocok dengan hawa nafsu kalian. Jadi setiap datang rasul kepada mereka, ketika mereka melihat apa yang dilakukan rasul ini, apa yang dia ajak, apa yang dia perintahkan, aduh, tidak sesuai dengan hawa nafsu, ini nggak cocok ini. Singkirkan saja, bunuh, ganti saja. Kadang kan begitu, ada biasanya sebagian kaum, sebagian tempat kalau tidak cocok sama ustadznya, kan begitu ya, ganti saja ustadz. Ya, kenapa saya katakan demikian? Ya karena saya pernah diperlakukan seperti itu. Tidak cocok menurut mereka, kan begitu ya. Tidak cocok, ya saya meminta yang tidak cocoknya yang mana. Ternyata poin-poinnya yang berkaitan dengan kebenaran al-haq. Karena disampaikan al-haq, kebenaran ini tidak cocok dengan hawa nafsu mereka. Ini sudah. Berarti yang salah bukan saya, kan begitu ya. Yang salah yang situ sendiri. Kenapa tidak sesuai atau tidak mau mengikuti apa yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dari Rasulnya. Ya, aw kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Apakah setiap datang rasul kepada kalian yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, kemudian kalian sombong? Fa fariqan kadzdzabtum, sebagian kalian mendustai rasul tersebut, wa fariqan taqtulun, dan sebagian kalian membunuh para rasul itu, dibunuh sama mereka. Ini rasul misalnya datang, aku utusan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bukti-bukti dan tanda-tanda kebesaran Allah pada dirinya. Aduh, tapi yang disampaikan enggak cocok, enggak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dustai, tinggalkan, atau sebagian mereka membunuhnya. Sambil mereka mengatakan wa qalu, apa kata mereka? Qulubuna gulf. Mereka sadar bahwasanya yang telah rusak itu adalah hati mereka. Oh, hati kami sudah terkunci, mati. Tidak perlu lagi. Ya tidak sesuai. Kenapa? Karena hati mereka sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Telah dikuasai oleh syahwat. Fitnah syahwat itu merusak hati. Ya, kata beliau di sini, fitnah syahwat itu tujibu fasadal qasdi wal iradah. Bahwasanya fitnah syahwat itu bisa merusak maksud, tujuan dan niat seseorang. Awalnya dia ingin berbuat kebaikan,
Awalnya orang-orang Bani Israel ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hati mereka telah dikuasai oleh syahwat. Sehingga menjadi tolak ukur di dalam menerima ataukah menolak itu sesuai dengan hawa nafsu yang sudah menguasai hati mereka. Itu yang pertama, syahwat. Ataupun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm. Ya, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang telah menamakan berhala-berhala mereka, Lata, ya, Al-Mana, Al-Uzza. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus. Wa laqad ja'ahum mir rabbihim al-huda. Ya, yattabi'una illa dhann. Tidaklah yang mereka ikuti itu kecuali hanyalah prasangka saja, cuma dhann saja, cuma menduga-duga saja. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang didorong ataupun apa yang dibisikkan oleh hawa nafsu mereka, oleh syahwat mereka. Dan sungguh telah datang kepada mereka huda, hidayah dari Rabb mereka sudah datang kepada mereka. Akan tetapi yang mereka ikuti hanyalah sebatas mengikuti hawa nafsu saja. Itu yang mengikuti, itu yang mereka ikuti. Dan ini fitnah syahwat, kata beliau, di antara sebab sakitnya hati, berpenyakitnya hati tersebut disebabkan karena fitnah syahwat. Ya, syahwat manusia yang senantiasa mengajak kepada neraka. Hujibatin nar bisyahawat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Hujibatin nar bisyahwat. Neraka itu dikelilingi oleh sesuatu yang diinginkan oleh syahwatnya manusia. Sehingga syahwat ini kalau terus diikuti maka akan mengajak kepada neraka. Wa hujibatil jannah bil makarih. Sebaliknya bahwasanya surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu, tidak disukai oleh hawa nafsu. Al makarih itu jamak dari makruh, sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu. Itulah sebenarnya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Hawa nafsu enggak suka kan gitu ya, untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, itu ibadah dan semisalnya. Baik. Kemudian yang kedua kata beliau, wasaniyah. Adapun fitnah yang kedua yaitu fitnah syubhat. Fitnah syubhat kata beliau tujibu fasadal ilmi wal i'tiqad. Adapun fitnah syubhat itu bisa merusak ilmu dan keyakinan seseorang. Jadi diakibatkan syubhat yang senantiasa memfitnah dirinya, yang rusak apanya? Ilmunya. Dia sudah mempelajari ilmu. Betapa banyak orang-orang yang kita saksikan, kita dapati, kita ketahui dia menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu, mempelajari Al-Quran, mempelajari Islam, akan tetapi terkena syubhat, terkena fitnah syubhat. Akhirnya apa? Ilmu yang selama ini dia pelajari akhirnya menjadi ilmu yang rusak ilmunya. Kalau ilmu rusak, maka keyakinan juga akan rusak. Makanya kalau seseorang salah di dalam menuntut ilmu, sumber-sumbernya enggak jelas, maka i'tiqadnya, keyakinannya juga tidak jelas. Ya, keyakinan juga tidak jelas. Jadi seorang itu meyakini sesuatu karena ilmu yang dia dapati. Kenapa seseorang itu meyakini bahwasanya jimat yang dia memiliki kekuatan, jimat yang dia simpan memiliki kekuatan? Kenapa dia sampai meyakini demikian? Padahal mungkin jimat itu hanyalah sebuah batu, hanya mungkin beberapa genggam pasir, ya, ataupun hanya beberapa lembar daun saja. Akan tapi dia yakini ini memiliki kekuatan. Kenapa dia yakini demikian? Karena ilmu yang sampai kepadanya adalah ilmu tentang hal tersebut. Itulah ilmunya dia. Sehingga seorang itu memiliki keyakinan di atas ilmu yang telah dia bangun, ilmu yang telah dia pelajari. Sehingga hati-hatilah di dalam menuntut
Menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu dari sumbernya, supaya dia memiliki keyakinan dan i'tiqad yang benar. Keyakinan yang benar. Nah demikian juga apabila seorang sudah mempelajari ilmu yang benar, kemudian menjadi satu i'tiqad, menjadi satu keyakinan yang benar juga di dalam batinnya, di dalam hatinya, ini terkadang bisa rusak dikarenakan adanya fitnah-fitnah syubhat, ya, yang senantiasa dia ikuti, bukan justru dia jauhi. Padahal apabila kita mendapatkan sesuatu yang rancu, sesuatu yang syubhat, perintahnya apa? Perintahnya untuk dijauhi, ditinggalkan. Wa man ittaqas syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, jauhkan maksudnya, maka sungguh dia telah menjaga kemurnian, kesucian agamanya dan kehormatannya. Lihat, Rasulullah mengatakan barang siapa, faman ittaqas syubhat, barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka sungguh dia telah menjaga kebersihan, kesucian agama dan kehormatannya. Maka orang-orang yang mencoba-coba bermain-main di lautan syubhat, hati-hati. Ini bisa merusak agamanya, bisa merusak ilmunya, bisa merusak keyakinannya, dan bisa merusak kehormatannya. Ya, kehormatan dia lama-lama akan rusak juga, disebabkan dia terlalu mengikuti syubhat itu dan telah merusak hatinya. Baik. Kemudian di sini beliau membawakan beberapa ataupun sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Hudzaifah ibn Yaman, dari Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Ya, adapun hadis yang ayat yang berkaitan dengan syubhat ini seperti firman Allah di dalam surah Ali Imran. Ya, dalam surah Ali Imran di sana bisa kita dapati di awal-awal itu ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang yang terlalu mengikuti syubhat. Ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang memang sulit sekali dipahami secara, ya, artinya secara lahiriah itu sulit dipahami. Akan tetapi kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang sudah jelas hukumnya. Jangan cari-cari ayat yang tersamar-samar, bisa ditafsirkan ke sana kemari, akhirnya dia yang terkena syubhat. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah ibtigha'a ta'wili. Adapun orang-orang yang berpenyakit, orang-orang yang dalam hatinya itu ada zaygh, orang-orang yang dalam hatinya itu ada penyakit, maka apa yang dilakukan olehnya? Hatinya sudah berpenyakit. Apa yang dia lakukan? Dia akan berusaha mengikuti ayat-ayat yang tersamar tadi. Ma tasyabaha minhu. Apa tujuannya? Ibtigha'al fitnah, ibtigha'a ta'wili. Tujuannya adalah untuk mencari-cari kerusakan, untuk membuat fitnah di hadapan manusia. Tahu gak kalian apa makna ayat ini? Oh, makna ayat ini demikian. Sudah bagus, tapi memang dia berusaha untuk mencari-cari syubhat. Oh, bukan itu maknanya. Maknanya itu begini. Orang bingung, loh kok begitu? Ya, rusak ilmunya. Ilmu yang selama ini sudah dia pahami akhirnya rusak, akhirnya menggoyang keyakinannya. Keyakinan juga, iya enggak ya gini ya, begini. Ya, akhirnya keyakinannya akan goyang juga, tidak seperti sebelumnya. Maka jauhi syubhat. Ya, jauhi. Hukum asalnya kalau kita sudah memahami sesuatu itu yang muhkam, ayat-ayat yang sudah jelas, yaitu kita berpegang teguh ataupun berpijak kepada ayat-ayat yang muhkam. Ya, sehingga ada istilah kembali kepada pemahaman salafus saleh, kan gitu ya. Kembali kepada bagaimana salafus saleh, orang-orang saleh sebelum kita memahami agama ini. Itu bagaimana para sahabat memahami agama ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah selamat. Begitu juga tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Di sini beliau membawakan riwayat dari Hudzaifah bin Yaman. Dia berkata radhiyallahu anhu, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'aradil hasir, 'udan. Jadi fitnah-fitnah itu akan dipampangkan, akan diperlihatkan di hadapan hati-hati seperti laksana tikar yang dihamparkan.
Ya, jadi fitnah itu memang ditawarkan di hadapan hati seperti tikar yang dihamparkan, yang disusun dengan udan-udan, yaitu tikar itu kan tersusun dari satu ruas kan gitu ya. Nah seperti itu satu fitnah. Jadi seperti tikar yang dipampangkan, jadi diproyeksikan begitu ya di hadapan hati. Nih fitnah, banyak lebar. Fitnah A, B, C, ini banyak fitnah. Seperti itulah kondisi hati. Jadi kondisi hati kita itu diuji dengan banyaknya fitnah, terlebih lagi fitnah akhir zaman. Itu belum lagi masuk kepada fitnah wanita, fitnah dunia, ya, atau fitnah-fitnah yang lainnya. Ya, seperti hujan yang turun derasnya. Nah, seperti itu kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Fitnah itu ditampakkan, diperlihatkan di hadapan hati seperti tikar yang digelar, yang tersusun dari satu ruas tikar itu ya, satu ruas tumbuhan itu digabung dengan tumbuhan yang lain, dia menjadi tikar. Seperti itu. Diperlihatkan satu persatu, lebar. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan fa ayyu qalbin asyrabaha nakatat fihi nuqtatah sauda. Hati yang manapun ya, asyrabaha, yang berusaha mengambil, menyerap, menerima fitnah-fitnah tersebut, dia terima oleh hati tadi, maka hati itu akan membekas satu titik hitam. Tik hitam, satu fitnah yang diterima oleh hati maka akan membuahkan satu titik hitam. Ya, semakin banyak fitnah yang diterima oleh hati itu maka akan semakin banyak hitamnya, semakin banyak hitamnya. Maka semakin rusaklah hati itu. Inilah di hati yang berpenyakit. Nah, demikian. Tapi sebaliknya kata beliau, wa ayyu qalbin ankaraha nakatat fihi nuqtah baydha. Dan hati yang manapun berusaha untuk mengingkari fitnah itu ketika ditawarkan, nih seperti ketika kita ditawarkan dengan barang-barang digelar gitu ya. Nah, ini pilih silahkan kan gitu ya. Barang siapa yang mau ya silahkan kan gitu ya. Yang tidak mau ya dia tidak akan memilikinya. Nah, demikian juga fitnah itu. Makanya Rasulullah mengatakan hati yang manapun yang mengingkarinya, maka hati itu akan bertanda satu titik putih cahaya. Ya, jadi akan bertambah cahaya dari hati tersebut. Jadi akan terlihat satu titik putih, titik cahaya. Hatta ta'udal qulub ala qalbain, sehingga hati itu akan menjadi dua. Maksudnya di sini akan menjadi dua bentuk dan model hati ini. Ya, yang pertama kata beliau, qalbin aswad murba kalkuzi mujakhiyan. Yang pertama adalah hati yang menerima fitnah tadi akan menjadi hati yang hitam legam, laksana seperti bejana yang cekung terbalik. Nah, sudah bejana cekung terbalik lagi, warnanya hitam legam. Ya, namanya bejana itu kan seharusnya begini kan begitu ya. Ini enggak. Ya, bejananya begini, seperti itu hatinya. Artinya sulit sekali untuk menerima kebaikan itu sulit. Ya, seperti bejana yang cekung yang seharusnya bisa menerima media kan gitu ya, media yang satu bejana yang bisa menerima air atau semisalnya, tapi tidak, dia terbalik sudah. Nah, seperti itu kondisi hatinya. Ya, qalbin aswad murbaan, ya, marbaan kalkuzi mujakhiyan. Ya, seperti hati itu akan menjadi hitam legam seperti bejana yang cekung terbalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma asyraba min hawa. Hati yang seperti ini kata Rasulullah tidak kenal yang namanya ma'ruf. Bukan si ma'ruf nama orang gitu ya. Maksudnya tidak mengenal ma'ruf, tidak mengenal kebaikan sama sekali. Wa la yunkiru munkaran, dan tidak mau mengingkari satu kemungkaran sedikit pun. Bayangkan sampai seperti ini kondisi hati yang menelan syubhat tadi. Hati-hati yang menerima hati yang menerima syubhat atau menelan syubhat yang ditawarkan di hadapannya, maka ini akan menjadikan hati itu hitam legam seperti bejana yang terbalik. Ya, bahkan hati yang seperti ini tidak mengenal kebaikan dan tidak mau mengingkari kemungkaran illa ma asyraba min hawa, kecuali apa yang diperintahkan oleh hawa nafsunya, itulah yang dia ikuti. Jadi yang menjadi imamnya ataupun yang menjadi patokan hati yang seperti ini adalah hawa nafsu. Pada saat itu yang menjadi ikutannya adalah hawa nafsunya.
Kenapa? Karena hatinya itu sudah hitam, terbalik, gitu ya. Tidak mengenal kebaikan dan tidak mau mengingkari kemungkaran. Karena pada dua hal inilah iman itu akan dirasakan oleh seseorang ketika dia mengenal kebaikan dan dia mengingkari kemungkaran. Kemudian hati yang kedua kata beliau qalbin abyad, yaitu hati yang putih, la tadurruhu fitnah. Fitnah-fitnah tadi tidak membahayakan dia. Kenapa? Karena dia tolak, dia ingkari. Madamatis samawati wal ardi, selama langit dan bumi masih ada, maka hati ini akan selamat, hati yang putih tadi, karena tidak membahayakan dia fitnah itu sama sekali, walaupun fitnah itu ada di hadapannya. Ya, walaupun fitnah itu senantiasa ditawarkan di hadapannya. Kenapa? Karena dia senantiasa menolaknya, tidak menerimanya, ditolak. Ya, datang ditawarkan, oh maaf, sudah penuh, kan gitu ya, sudah ada, sudah terisi. Nah, jadi tolak, oh tidak. Nah, berbeda dengan hati yang sebelumnya. Maka dari itu para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau mengatakan, dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah membagi hati ini ketika dia sakit disebabkan adanya fitnah yang menimpanya. Dan ini menjadi terbagi menjadi dua kondisi hati atau bentuk hati manusia itu menjadi dua. Yaitu hati yang apabila ditawarkan fitnah kepadanya maka dia pun menyambutnya. Ya, kata beliau di sini kama yashrabu safnajil ma'a, seperti bunga karang itu yang menyerap air. Bunga karang itu menyerap air ya. Ya tahu juga ya. As-safnaj. As-safnaj ini ya bunga karang itu kan gitu ya. Itu menyerap air ya. Ya, menyerap air. Nah, laksana seperti itu kata beliau. Jadi apapun yang datang langsung ambil, tampung gitu ya. Semua ya ditampung. Fitnah-fitnah yang datang semua ditampungi. Nah, ini jenis hati yang pertama. Inilah hati yang telah ternodai oleh titik hitam tadi, yaitu oleh fitnah tadi kata beliau. Fala yazalu yashrabu kulla fitnatin turadu alaihi hatta yaswadda. Hati yang seperti ini senantiasa mengambil terus fitnah yang datang kepadanya, setiap fitnah yang datang kepadanya akan dia minum, akan dia telan. Ya, yang ditawarkan kepadanya sehingga hati itu akan menjadi hitam legam. Ya, inilah makna seperti sabda Rasulullah tadi kalkuzi mujakhriyan, ya seperti bejana cekung yang terbalik. Ini ya makbutan ataupun mankusan. Fa idza swadda wattakasa uridalahu min hatainil afataini maradani khatarani mutaramiyani bihi ilal halak. Apabila hati seseorang itu sudah sampai seperti ini, maka dia akan mendapatkan dua kerusakan. Ya, dia akan mendapatkan dua kerusakan yang sangat berbahaya yang bisa menyeret dia kepada kehancuran dan kebinasaan. Apa itu dua hal? Ya, pada kondisi hati jenis yang pertama ini yang senantiasa menyerap ataupun senantiasa menyambut fitnah-fitnah tadi, akan terjadi dua kerusakan yang membinasakan dia. Yang pertama kata beliau, ishtibahul ma'rufi alaihi bil munkar. Orang yang seperti ini akan menjadi orang yang rancu untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Ini akan ishtibah, nggak jelas bagi dia. Sehingga terkadang fala ya'rifu ma'rufan, orang yang seperti ini tidak mengenal kebaikan, wala yunkiru munkaron, tidak mau menyelisih ataupun tidak mau mengingkari kemungkaran. Wa rubbama istahkama alaihi hadal marad hatta ya'taqidal ma'ruf munkaron. Bahkan terkadang penyakitnya ini bisa mengakibatkan dia akan menghukumi ataupun meyakini sesuatu yang ma'ruf itu akan menjadi munkar. Kalau awalnya tadi enggak kenal ma'ruf, enggak kenal munkar, ini mungkin ya masih cukup ringan lah, walaupun ini berbahaya, enggak kenal ma'ruf, enggak kenal kemungkaran. Tapi bahkan bisa menjadikan dia menjadi orang yang meyakini sesuatu yang ma'ruf itu menjadi munkar kata beliau. Wal munkar ma'rufan, suatu yang munkar dia katakan perbuatan baik. Ini bagaimana perbuatan ini? Oh enggak apa-apa, bagus ini. Padahal jelas-jelas itu adalah satu kemungkaran. Ya. Ketika ditanya perkara yang ma'ruf, perkara kebaikan, ini bagaimana? Wah, ini munkar ini. Ya. Ini perbuatan, ini ciri-ciri teroris ini, gitu misalnya. Padahal itu merupakan amalan dari amalan-amalan yang mulia di dalam Islam, dijadikan ciri-ciri orang yang berbuat teror. Wah, ini salah. Kenapa? Karena telah terkena syubhat, fitnah syubhat, diambil sama dia fitnah syubhat itu. Ya terkena syubhat. Ya, jadi terbolak-balik. Nah, demikian. Jadi seperti itu.
Bahkan kata beliau, was sunnah bid'ah. Dia telah menghukumi sesuatu yang sunnah menjadi perbuatan bid'ah, ataupun sebaliknya wal bid'ah sunnah. Sesuatu yang bid'ah itu dikatakan sunnah, ataupun sesuatu yang syirik itu dikatakan tauhid. Jelas-jelas itu tauhid dikatakan ini adalah pelaku kesyirikan. Nauzubillah. Wal haqqu batilan, ataupun sesuatu yang benar dikatakan batil itu. Padahal itu adalah al-haq. Wal batil haqqan, jelas-jelas itu kebatilan dibela-bela. Ya, dibelain, dipertahankan, diperjuangkan ya sampai mempertaruhkan nyawanya. Padahal itu batil. Dia katakan ini yang benar, ini yang hak. Inilah orang-orang yang mengambil fitnah tadi, ya, fitnah syahwat ataukah itu fitnah syubhat. Itu yang pertama kerusakan jika hati tersebut menyerap fitnah tadi atau mengambil fitnah tadi. Itu yang pertama, kerusakan yang terlihat kata beliau. Yang kedua, kerusakan yang terlihat tahkimuhu hawahu ala ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa inqiyaduhu lil hawa wa ittiba'uhu lahu. Dan yang kedua yang parah juga, dia menjadikan hakimnya adalah hawa nafsunya dibandingkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hawa nafsunya yang dijadikan sebagai hakimnya, bukan Islam, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi hawa nafsunya. Ya seperti ayat yang sering kita ulang-ulang dalam surah Al-Jathiyah ataupun yang lainnya. Ya di mana Allah Taala berfirman dalam salah satu ayat dalam surah Al-Jathiyah, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu." Apakah engkau pernah melihat, menyaksikan orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, hawa nafsunya sebagai itu Tuhannya. Nah ini kan berbahaya. Hawa nafsunya dia jadikan sebagai hakimnya, bahkan dia tunduk dan taat mengikuti ittiba kepada hawa nafsunya. Yang terakhir kata beliau, yaitu jenis hati yang kedua, yaitu qalbun abyad, hati yang putih bercahaya, qad asyraqa fihi nurul iman. Kenapa? Karena cahaya iman itu telah menerangi hati yang demikian, hati yang menolak ya fitnah syahwat atau fitnah syubhat tadi, maka hati itu akan bercahaya. Azhara fihi misbahuhu. Jadi lampunya ataupun lenteranya, cahayanya itu akan menerangi hati tadi. Fa idza uridat alaihi fitnah ankaraha wa raddaha. Setiap kali fitnah itu datang kepadanya, dia pun akan mengingkarinya, dia akan menolaknya. Fasdada nuruhu wa isyraqu, sehingga cahaya yang ada pada hatinya semakin hari semakin besar cahayanya, dan semakin terang ya cahaya yang ada pada hatinya, karena dia senantiasa menolak fitnah-fitnah yang bisa menggelapkan hatinya tadi. Allahu a'lam bishawab. Jadi ini diantara pembahasan ringkas yang disebutkan oleh beliau dalam ya tazkiyatun nafs ini, itu pada pembahasan asbabul maradil qalbi, di antara sebab-sebab rusaknya ataupun sebab berpenyakitnya hati itu ya karena adanya dua fitnah tadi yang senantiasa diterima oleh setiap hati hamba, kecuali bagi seorang yang menolaknya maka dia akan selamat dan hatinya itu akan terjaga, bahkan akan bertambah cahayanya. Allahu a'lam bishawab. Cukup mungkin sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.